Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih kau berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami tidak akan bisa mengandalkan hikmat kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami perlu tuntunan, kami perlu pertolongan-Mu. Sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran ini dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita sampai dalam Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelum-sebelumnya, ayat ini kelihatan sedikit keluar dari konteks ya. Sekilas kayaknya kok keluar dari konteks. Ini maksudnya ayat ini ngomongin apa? Mulai ayat yang pertama bicara tentang manusia yang baru di dalam Kristus, kita diminta untuk hidup seturut Kristus, hidup dalam kasih, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan identitas kita yang baru sebagai terang, dan kemudian menerangi kegelapan. Kok tiba-tiba di ayat 14 ini dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Loh, siapa yang tidur? Sekilas kita mungkin membacanya seperti itu. Nah, kita akan berusaha lebih memahaminya. Yang pertama kita memahami, kita kembali ke ayat-ayat sebelum-sebelumnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa murka Allah itu nyata atas orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu siapa? Efesus 5 ayat 17 dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan dalam ayat yang ke-8 Efesus pasal yang ke-5 kita diingatkan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kita adalah bagian dari orang-orang durhaka yang layak, yang akan mendapatkan murka Allah. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, dalam kasih karunia. Melalui iman percaya kepada Kristus Yesus, kita dirubah dari yang gelap menjadi yang terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu, kalau identitasmu sudah dirubahkan oleh Tuhan, statusmu sudah dirubahkan oleh kasih karunia Tuhan, maka hidupmu harus berpadanan dengan penebusan Kristus itu. Buah-buah harus nampak dalam hidupmu yang menunjukkan bahwa kamu layak disebut sebagai terang. Itu artinya kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama dan mengenakan perbuatan-perbuatan manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang selanjutnya dalam ayat yang 11 dikatakan janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah ini sekarang bicara tentang pengutusan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi ayat yang ke-11 menerangkan selanjutnya apa? Ayat yang ke-8 kita akan dipanggil keluar dari kegelapan. Dan diberi identitas baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Ayat yang 11 kemudian mengingatkan kita bahwa kita tidak berhenti sampai di situ. Kita manusia yang baru dalam Kristus, kita terang. Kita bukan lagi anggota kegelapan. Ayat yang 11 ngomong terangilah kegelapan itu. Jadi ini bicara tentang pengutusan. Kita dipanggil keluar dari dunia, kita dipanggil keluar dari kegelapan dunia, dan kita diutus kembali ke dalam dunia dengan status yang berbeda, yaitu status kita sebagai terang-terang dunia, sebagai saluran terang Allah di dalam dunia. Untuk apa? Tujuannya apa? Lanjut ke ayat 13 yang kita sudah pelajari dalam minggu yang lalu. Tujuannya supaya terang kita bercahaya atas dunia, dan mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka telanjang, bahwa mereka berdosa, dan mereka perlu pengorbanan Allah, penebusan Allah. Dan sehingga mereka pun bisa menjadi terang, sama seperti kita di dalam Tuhan. Nah selanjutnya ayat 14, tiba-tiba bicara tentang orang yang tidur. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini ayat diucapkan tetap kepada kelompok orang yang sama. Ini bukan Paulus sedang bicara kepada jemaat tentang manusia yang baru dan kemudian dia mengambil jeda dan
menoleh ke kelompok orang yang lain yang sedang tidur dan berkata, bangunlah hai kamu orang yang sedang tidur. Tidak, ini bicara tentang orang-orang yang sama. Dan ini mengingatkan, ini adalah suatu peringatan bahwa tugasmu adalah menerangi dunia. Dan di dalam tugasmu itu, dalam kamu melakukan tugasmu itu, kamu harus senantiasa berjaga-jaga. Jangan kamu tertidur, jangan kamu terlena. Jangan kamu menipu diri sendiri dan berkata, oh semua baik-baik saja kok. Jangan terbuai dengan kenyamanan. Berjaga-jagalah, bangunlah, jangan tertidur. Kira-kira pesan yang disampaikan seperti itu. Hai kamu yang tidur, dan pesan ini kemudian memberikan korelasi antara tidur dengan mati. Jadi bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Korelasi ini mau memberitahukan apa kepada kita? Paulus sedang memberitahukan saat kamu sebagai terang-terang Allah, sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, saat kamu kembali kepada kegelapan, dan kamu tertidur di sana, dan kamu terlena dengan segala kenyamanan di sana, maka kamu itu sama saja mati loh. Bangunlah, bangkitlah dari antara orang mati. Kalau kamu terus-terusan tidur di dalam kegelapan dunia itu, maka kamu akan berakhir dalam murka Allah, sama seperti murka Allah di dalam kegelapan. Kalau kamu tertidur di sana, maka itu bukan kamu yang menerangi mereka, tapi mereka yang mempengaruhi kamu sehingga kamu meredupkan terang itu, dan akhirnya terang itu kamu padamkan. Sebelum itu terjadi, sebelum murka Allah itu turun, bangunlah, bangkitlah. Artinya berjaga-jagalah selalu. Artinya jangan anggap remeh. Bagaimana kita tahu kita saat ini sedang terjaga atau sedang tertidur? Mari kita menguji diri, mari kita menilai diri. Apakah kita ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan manusia lama itu lagi? Apakah kita menyetujui perbuatan-perbuatan itu dilakukan? Saat kita ikut ambil bagian, saat kita menyetujui bahwa ya tidak apa-apa lah kalau dosa dikit-dikit, tidak apa-apa lah. Ya kalau itu aja tak rasa Tuhan tidak akan murka lah, Tuhan penuh kasih Tuhan. Saat kita mulai meredupkan terang kita, ini panggilan untuk kita bangun. Bangunlah, jangan tidur. Murka Allah itu nyata. Terangi kegelapan, bukan redupkan terangmu supaya kamu diterima oleh kegelapan. Mari kita terus menguji diri kita, mari kita terus berjaga-jaga, mari kita terus berdoa, kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan tugas kita, menerangi dunia yang gelap ini, menelanjangi dosa, sehingga orang-orang boleh sadar bahwa mereka telanjang dan mereka butuh juru selamat. Mereka berdosa dan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, mereka perlu juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus, satu-satunya pengantara antara manusia dengan surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam waktu yang ada, Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak menganggap remeh pengutusan Tuhan atas kami. Kami ada di dalam dunia untuk menjadi terang Allah di mana kami berada. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami senantiasa untuk kami tidak terlena, untuk kami tidak tertidur dan mati dalam kegelapan. Tapi kiranya terang Kristus bercahaya atas kami, dan kami pun boleh menerangi sesama kami dimanapun kami berada, sehingga dalam apa yang kami lakukan mereka boleh dibawa pada pengenalan akan Allah, mereka boleh memuji Allah, dan mereka pun boleh menjadi terang sama seperti kami di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.